kita, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka mengikuti pengajian kita pada malam hari ini. Tak lupa juga selawat, rangkaian salam kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mengikuti sunnah-sunnahnya dan banyaknya kita berselawat kepadanya, masuklah kita golongan yang mendapatkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kajian rahimahullah, pada malam hari ini kajian kita adalah masalah keluarga, sambungan dari yang lalu, namun akan disampaikan oleh Ustaz Profesor Dr. Hasbala. Dan pada malam hari ini walaupun cuaca dingin, tapi kita tetap bersemangat menuju hadirnya Pak Majid pada malam hari ini. Dan nama muncul kembali. Pada Pak Ustaz, kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, topik pembahasan kita pada malam ini lanjutan dari 2 minggu lalu berkaitan dengan hukum keluarga bersama. Pada bulan yang lalu saya sudah katakan ada 3 target yang harus dicapai dari suatu perkawinan. 3 target itu adalah al-asri yang menciptakannya. Biasa disebut sakinah, mawaddah, rahmah. Pertama, sakinah, mendapatkan ketenangan bagi yang berkeluarga. Kenapa bisa tenang? Karena sudah ada pasangan yang ideal. Maka apabila suatu saat tidak ideal lagi, maka hilang rasanya. Supaya kita tenang, rahasia pertama kata Rasul, jangan anggap istri kita itu pilihan kita. Kalau kita anggap itu pilihan kita, suatu saat nanti bisa menyesal, saya sudah salah pilih. Jadi siapa yang pilih? Istri kita adalah pilihan Allah. Allah tidak pernah salah pilih. Yang salah kita tak pandai memanfaatkan pilihan Allah. Jadi demikian dua komite, kenapa kaum berdosa tidak memanfaatkan pilihan Allah itu? Itulah sebabnya Rasul mengatakan bekerja yang halal tapi dimurkai Tuhan, itulah perceraian. Halal tidak akan suka. Sampai dalam hadis dikatakan perceraian adalah membuat goyang alas. Tapi kata bercerai biarlah alas bergoyang di dalam rumah saya terus bergoyang. Bukan saja yang dimarahi Tuhan adalah orang yang bercerai, tapi orang yang membantu perceraian juga dimarahi oleh Tuhan. Sampai ada hadis Rasul, siapa yang berusaha memisahkan suami istri, maka Allah juga akan memberi kesempatan dia sendiri berpisah. Karena tahu pisah susah, kita sebabnya ya setan koi-koi. Kalau sakinah sudah kuat, bisa naik mawaddah. Sebelum sampai mawaddah, ada beberapa sebab pada kenyataannya kenapa goyang sakinah. Ini hasil penelitian mahasiswa. Kenapa rusak sakinah dalam keluarga? Karena ada satu pihak banyak menuntut, pihak lain tak mampu memberi. Kadang-kadang istri yang menuntut, suami tak mampu kasih. Atau suami yang menuntut, istri tidak mampu kasih. Dan tidak ada sabar putus. Ini penyebab pertama. Penyebab kedua boleh jadi
Setelah 2 tahun nikah baru terbongkar sifat-sifat yang selama ini disembunyikan masa pacaran. Berapa lama bisa bertahan pura-pura baik dari video? Lama-lama ketahuan pada pasangan tak siap. Agar terbongkar sifat-sifat yang tak baik yang selama ini disembunyikan. Kenapa bisa goyang sakinah? Boleh jadi ada pihak yang mengganggu, mungkin mantan. Banyak faktor menyebabkan sakinah dalam keluarga rusak. Maka moga yang diberikan Allah diajarkan Rasul untuk bisa naik ke kelas 2 itu ikhlas kesabaran. Ini pekerjaan yang paling berat. Sabar si suami, maka bersyukurlah si istri. Sabar. Kalau sabar suami, istri yang bersyukur. Maka yang masuk dalam surga itu suami pasangan yang satu sabar, satu syukur. Kalau dua-dua sabar, tak betul juga. Saya pernah ceramah dengan ibu dan wanita. Saya katakan, Bu, yang masuk surga itu cuma 2 orang. Satu orang yang bersabar, 2 orang bersyukur. Naik haji tiap tahun, umrah tiap tahun, tiap bulan tak bersabar. Waktu dapat tantangan dan tak bersyukur, dapat nikmat, tak bersyukur. Seorang ibu langsung keluar pulang ke rumah. Sampai di rumah, saya pikir keluar ke mana? Rupanya sampai di rumah, dibilang suami yang senang. Sampai di rumah langsung dibilang suaminya, Pak, jalan sahabat ini bagus. Dia bilang yang masuk surga cuma 3 bulan, nggak ada lain. Saya bilang aja ini. Suaminya bilang mungkin salah mendengar. Enggak, ada hadis baru. Apa hadisnya? Orang yang masuk surga orang yang bersabar, bukan saya. Dan orang tersebut yang lupa. Nggak ngerti. Abang mengerti? Mau nggak? Coba abang lihat buka abang dikasih. Kata sebenarnya tahu buka abang ini. Tapi berarti justru mereka walaupun buka abang ini, kita salah tak ada yang saya kok bersusun pakai bersyukur lah pakai bersyukur itu mungkin berdua-duanya berada karena pasti ada yang dijadi. Ini kesabaran ini naik kelas dari sakinah ke mawaddah. Saya sering katakan apa yang mawaddah? Menerima pasangan kita apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan. Karena tak ada manusia yang kurang 100% dan tak ada orang yang baik 100%. Maka guru saya, Profesor Al-Bukti, orang saya waktu dia menikahkan putrinya, dia siap menikah, dia langsung beritahu saya. Tak dipanggil orang lain beritahu saya, dia sendiri beritahu saya. Siapa yang dikatakan dikatakan wahai menantuku, pilihan Allah untuk anakku, terimalah putriku apa adanya dengan segala macam kekurangan dan kelebihan. Ikhlas yang buat. Wahai putriku, terimalah menantuku apa adanya dengan kekurangan dan kelebihan. Ikhlas yang buat. Kemudian dia katakan, wahai menantuku, biar kamu tahu, putriku ini anakku yang paling dicintai karena dia putriku sesungguhnya. Tapi sayang, aku tak bisa memilikinya karena Allah menyuruh aku menyerahkan padamu dan kamulah yang bisa memilikinya. Jangan berikan kesempatan pada suamimu untuk durhaka pada orang tuanya, dan wahai putriku, jangan berikan kesempatan
suamimu itu durhaka. Menetes kemarahan. Kalau sempat saya bilang selama ini waktu Pak Haji nikahkan pasti bilang di luar negeri. Itu dia boleh. Bila sudah sampai 25 tahun minimal, orang Barat mengatakan kalau dia baru bisa naik rahmah. Apa itu rahmah? Hubungan yang sangat intim, bukan karena faktor biologis, bukan faktor material, tapi karena sudah memiliki perasaan yang sama. Seorang suami yang betul-betul mencintai istrinya, itu dia tahu beda teh yang buat orang berbuat istrinya. Karena istri orang tahu dia berapa kebutuhan gula juga. Itulah yang dikatakan oleh Profesor B.J. Habibie waktu menikah Ibu Ainul Habibie istri. Kelebihan makaku saja dia sudah tahu apa yang diinginkan. Dia membuat teh pada kuliah, dia tahu berapa ukuran gula kan. Makanya zol pasangan kami dekat sekali pasangan. Bila satu meresah terpengaruh, maka istri yang sangat mencintai suaminya itu berada suatu terjadi kalau suami yang jauh dia menjiwa perasaan dia ada suami yang sama dia kembali. Tiga ikatan ini disebut tali temali perkawinan. Tali temali perkawinan. Ini yang mereka jelaskan. Dulu dilarang kawin muda-muda, disukai dua-dua. Kenapa? Banyak muda-muda cerai. Sekarang kawin cerai juga ini. Tadi ini ada dokter dua-dua. Saya naik ibu saya ini dulu nikah sama ayah berapa usia? 15 tahun. 15 tahun umurku udah bisa gosok baju ayah, bisa juga menggosok ayah musuh. 15 tahun bu, hebat dan cepat. 15 tahun dulu. Tahun 54 baru dewasa 18 tahun. Maka yang kawin sebelumnya ditangkaplah Syekh Puji karena kawin manusia. Betul ya? Tahun 2002 lahir undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang persetujuan anak. Baru dewasa usia 21 tahun. Nggak dewasa. Padahal tak sarjana nih. Anak saya bukan kayak nikah umur 23 tahun. Baru pandinya menurut saya. Apa yang pandai menurut saya? Maknya dulu kalau saya berapa dewasa? Kenapa lambat dewasa? Dan dari psikologi semakin banyak seseorang bergantung pada orang lain, semakin lambat dewasa. Karena anak sekarang semua bergantung pada ayahnya. Kita namanya semua udah kerja di kebun dulu, udah gak berharap di orang tua. Bukan saja orang yang bergantung pada orang dewasa, apa dewasa, negara yang bergantung banyak pada negara lain, apa dewasa, kami Indonesia. Nah, kita lihat berani tidak menghukum orang Brazil ini, bergantung pada orang. Ini kan gara-gara HAM. Ya, kita rasa hukum, bapaknya kita hukum, kita tahu. Jadi kadang-kadang itu semua bergantung pada barang impor. Maka apa yang dikit lebih lama dewasa itu. Saya katakan organisasi pun kalau baik bergantung mengangkat bukan begitu. Marah MUI saudara sekarang fatwa kalian kurang tajam karena kalian bergantung pada APBD. Tidak berani mengeluarkan fatwa macam fatwa
Saudi, Hamdan Abbas. Kalau sudah habis zaman Farsad Al-Bubi sana lagi. Dulu tak boleh mau begini, sekarang boleh tu. Kalau sudah tahu bergantung pada umara, nggak bisa jalan lagi. Akibatnya orang bisa bertahan, disebut pekerjaan yang sangat dibenci oleh Tuhan, tapi halal. Karena dasar ibadah, maka salah satu azas dalam undang-undang perkawinan kita Indonesia mempersulit terjadinya perceraian. Mempersulit, bukan tak boleh, dipersulit. Kenapa banyak korban? Korban anak, korban keluarga, korban orang yang menceraikan tanpa alasan. Saya dulu paling parah kalau bercerai, kalau sampai nanti jumpa dengan saya. Kenapa marah dia? Saya belum mengizinkan bapak bercerai mesti sebelum buat perjanjian bagi harta. Sudah oke, baru saya putuskan. Bukan harta untuk ayah istri sekian, suami sekian, bukan. Kalian nanti kawin itu untuk anak-anak. Biasa yang korbanan, biasa sebesar. Rumah ini ingin suami kalian istri yang berkait untuk anak. Kenapa? Mana kawin kita ada duit ini. Ini yang banyak sekali korban dari perceraian pada kita sampai akibat hukum dan dia tuduh dia kaki. Undang-undang perkawinan ini tidak adil. Sudah pantas berubah. Kenapa yang diatur dalam undang-undang perkawinan kronologi harta bersama perkawinan? Tanpa tak pernah diatur berapa anak kalau ayah rumahnya dicerai. Dapat harta itu juga bahasanya. Mungkin Allah akan saya berarti dikasih rezeki. Nah, saya sih kalau ada laki, kalau cerai gimana? Tak ada orang kali itu orang itu. Kalau saya tak mau. Kira-kira setahun yang lalu ada seorang mahasiswa dosen di usia Malaysia Kuala mengambil doktor di Busuk. Tadi itu saya sebagai penontonnya yang meneliti tentang perlindungan anak, undang-undang perlindungan anak di Indonesia, perbandingannya dengan undang-undang perlindungan anak yang ada di Malaysia. Waktu dari bimbingan saya katakan saudara harus meneliti di Malaysia secara rekomendasikan. Ya Pak, yang berangkat Malaysia 3 bulan di sana. Sampai hak asasi anak pulang tinggal maju meja hidup untuk berat. Waktu saya pimpin sidang hadir rektor usul Prof. Erudit kata pagi-pagi saya datang kembali untuk bunyi kajian doktor yang membahas tentang perlindungan terhadap anak. Tapi saya terkejut waktu masuk mobil rektor di pinggir jalan di balik ada anak terjadi. Tidak tahu siapa pada perlindungan. Waktu dia saya doktor di Manjohari, saudara sudah memiliki samping undang-undang tentang Malaysia tentang perlindungan. Coba ditanyakan kepada saya, mana lebih lengkap undang-undang perlindungan anak di Indonesia dengan undang-undang perlindungan anak di Indonesia? Dia jawab 10 kali lebih lengkap undang-undang perlindungan anak di Indonesia. Banyak yang diatur kalau kita ada di Indonesia. Saya dulu mana lebih terlindungi anak-anak di Malaysia dan di Indonesia? Lebih terlindungi di Malaysia. Di negeri yang tak lengkap undang-undangnya bagus terlindungi, yang lengkap tak terlindungi.
berarti bukan undang-undang yang menentukan, manusianya yang bodoh. Itu benar. Di sana tak bagus undang-undang anak terlindungi. Di sini bagus undang-undang anak tak terlindungi. Begitu juga undang-undang dasar. Mana bagus di situ kerajaan oleh Bukit. Kenapa dia kerajaan Islam masyarakatnya? Kenapa yang Bukit memperlihatkan kerajaan? Berarti yang rusak manusianya. Kita buat sistem boleh kepada manusia yang bagus, tapi kalau sistem yang dikira manusia yang bagus, apa tidak menjaga sistem? Maka dari itu paling berat bagi orang tua memilih orang yang bisa menurut sistem pada putrinya. Tidak sembarang memilih menantu. Karena Rasulullah SAW baik diterjemahkan laki-laki pemimpin terhadap perempuan. Saya lihat salah tafsirnya bukan begitu. Ar-rijal apa itu suami pemimpin terhadap istri. Kalau diartikan laki-laki itu perempuan, pengaruhnya tak boleh wali kota perempuan, tak boleh megawati presiden. Dalam ayat itu laki-laki pemimpin, tapi suami pemimpin terhadap istri. Tapi kalau yang dipimpin lebih hebat daripada yang memimpin, istrinya siapa? Suaminya juga. Tiap hari Pak Lurah selamat pagi menghadap ke sini, menghadap bulan tak pikir pada bulan kemudian. Itu dia masalah. Untuk terjadi perceraian tak ada jalan keluarga, tapi dikatakan undang-undang perkawinan salah satu alasan menjadi perceraian terjadi percekcokan yang terus-menerus yang tak mungkin disadarkan lagi. Ini salah satu alasan. Memang dalam hadis Rasul hak untuk bercerai diberikan kepada laki-laki. Tipu tak ada yang kenapa laki-laki aja yang bercerai? Maka diberikan hak kepada perempuan juga untuk mempasahkan suaminya. Tapi dia tidak boleh pasah sendiri, dia minta bantu pada hakim di pengadilan. Maka itulah apabila kita ada perceraian dengan ikrar di suami, kita kalah. Ada perceraian karena putusan pengadilan. Kenapa putusan pengadilan? Tuntutan dari pihak istri. Baru aja minggu lalu saya uji ujian masa hukum di USU perceraian karena tebus tak pernah apa dia? Istri minta cerai pada suami, tidak lupa bayar 500 juta. Suami mau dicerai. Kenapa kan dapat suami dapat biaya? Supaya suami berdoa. Ceraikan saya, siapa yang berdosa? Padahal masalahnya cuma makan. Si suami berdosa, kalau kan bisa buka kerja kita buka, ya. Anak si istri yang bicara bisa tak ada deal, laki-laki yang boleh bicara, istri juga boleh. Kalau terdapat ada suaminya penyakit yang tak mungkin disembuhkan lagi, ada suami, jadi urusan pengadilan. Karena pemukulan terus-menerus kali dari kekerasan rumah tangga, ya tentu bisa. Tapi bagi saya yang paling berat dari bukan perceraian, akibat hukum setelah terjadi perceraian. Beratnya menghadapi anak-anak di pesantren, beratnya menghadapi anak di pesantren.
saya 3 meter pakai kawan, pakai kalau begitu banyak. Apa terjadi? 2 anak melompat pagar dari sudah semalam, pulang ke rumah bekerja. Sampai di rumah, dalam-dalamnya sudah turun dari kaki. Sampai di rumah, baru selesai acara pernikahan mama dengan ayah. Rupanya cerai suami istri, pakat anaknya terbesar. Satu kelas Senawiyah, satu kelas Senawiyah, dua-dua lagi. Ayahnya berkawin, ibu lama berkawin. Sampai kelas 3 anaknya Senawiyah, ada punya ibunya, kayak saudara. Malam itu dalam pakat dari kakak dari apa? Melompat pagar dari sudah semalam pulang. Ayah hubungan emosional sangat dekat antara anaknya, ibu dan macam mana mau dididik? Berapa mungkin harga guru menjaga bapak bapak? Setelah itu saya kalau pergi ke pengamalan seperti itu, saya bilang Pak Mega akan datang, saya tak mau walaupun setelah Pak seleksi yang bermasalah oleh terima. Kenapa kau pilih yang bagus? Kita orang pilih juga sampai giginya. Ini contoh-contoh kabel. Jadi akhirnya cuma tak ada urus dia di rumah. Asyik ada jaga rumah apa aja. Cuma kayak 100.000 kau jaga itu. Ini kan problem saja. Ini satu contoh di samping banyak contoh-contoh kasus lain. Banyak contoh kasus lain. Bapak bayangkan model negara berapa banyak anak yang dia tak kenal sama ayahnya karena anak sejina yang dari negara. Tak tahu ya, maka cintanya anak negara. Nak tahu mana siapa banyak ayah kan? Jamin. Kalau model kaya kemudian jadi tujuh, bapak bayangkan itu mana? Padahal setiap perkawinan orang baca Tuhan Ibrahim Rabbana habana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami keturunan yang memiliki hati beribadah dan dibimbing oleh iman, orang takwa punya. Maka biasanya yang paling korban dari perkawinan anak. Kalau kawin pas pada bapak ibu, kalau dari putus semua keluarga. Maka Rasul tak pernah suka orang menikah saudaranya. Bila bercerai, putus semua keluarga. Itu yang pertama. Maka kalau dia berkawan apa yang tadi permasalahan dari bercerai itu, pertama ribut. Siapa yang masuk? Secara umum istri pasti menang. Karena ada seorang perempuan datang ke Rasul menghadiri Rasul, saya sudah diceraikan suami saya. Setelah saya diceraikan ya Rasulullah, ini mau diperlukan anak saya lagi. Pada anak ini masih menyusui pada saya. Dan Rasul berkata, ya aku bihi malam tadi. Kamu lebih berhak mendidik merawat Nabi selama kau dikatakan. Lebih utamakan ibunya. Setelah itu siapa? Ulama mengatakan bukan bapak, ibu dan ibu. Yang ketiga bapak. Kenapa? Memang fitrah perempuan mau merawat dan ini. Sampai kamu konflik bukan saja dipermasalahkan pada anak. Kalau ada anak mama diperlukan oleh 2 orang, masing-masing 2 anak ini urusannya, ngurus mana? Siapa anak? Kalau bukan anak yang perempuan, dia memberikan orang lain. Dicukup lengkap atau 2 keluarga. Tapi sekarang sedih ditawar apa?
supaya tidak susah kali urus mak ini nggak kita antar ke pagi jumponya. Siapa tahu dapat terus hanya itu banyak jadi seperti itu. Ribut pertama, siapa yang mengurus anak setelah bercerai, siapa yang memberikan nafkahnya, kemudian bagaimana pembahagian guru ini harta bersama, kemudian berapa lama masa tunggu. Juga permasalahan baru bahwa penjagaan baru 2 bulan hamil. Dipikirkan perempuan ini baru habis idahku setelah aku melahirkan. Aku mau bedai digugurkan anak itu biar cepat habis idah. Banyak digugurkan. Udah gugur habis selesai aja oleh orang lain. Suaminya kan tidak tahu 2 bulan. Ya, macam alasan tidak ada yang baru diperjalanan. Ini kayaknya tak terpikir itu. Tak terpikir. Jadi yang korban kepada anak, pada keluarga, berat kan. Maka itu Abdurrahman bin Auf dimarahi Rasul. Waktu dia menghadap Rasulullah minta diberikan tausiah pada hari nikah. Rasul bertanya, ya Abdurrahman, kamu menikah sudah kenal kamu menikah istri? Sudah setahun kamu kenal? Udah baik-baik? Bukan. Udah kamu kenal keluarganya? Sudah kamu lihat bagaimana nikah kamunya? Mana bisa kuliah Rasul? Kirim kuala lain melihat keluarganya. Ini kamu dia sudah bagi ke masa subuh. Itu saja yang keluarga. Hal yang paling menarik, Allah tidak pernah menciptakan problem dan keluarga sama. Tepat saat kita bilang pada anak kita, jangan mimpi problem yang kamu hadapi sama dengan yang kamu dulu. Saya sering katakan, pada waktu saya berhenti di seorang hakim di Bagian 3 Mas Margarana tahun 1999, itu yang paling berubah dan di New saya rasa nyesal. Masalah saya sedih dan berhenti karena kau. Tapi saya menanya kepada seorang akademis, apa pengalaman yang tak bisa Bapak lupakan selama jadi hakim? Saya katakan, setiap bulan ada satu kasus banding saya akan tangani urusan. Artinya 1 tahun ada 10, 6 tahun ada 1 tahun libur ada 40. Tapi hal yang menarik Tuhan sangat bijaksana, tak pernah Allah menciptakan penyebab perceraian sama. Sama-sama dia, tapi sebab beda. Sama-sama ribut, kemudian begitu cakap penyebabnya beda. Entah apa dia Tuhan menciptakan produk orang berbeda. Sama seperti sama-sama mu'min, penyebabnya beda. Tuhan menciptakan banyak produk. Nah inilah yang harus dikumpulkan pada sana. Pasti akan memiliki tantangan-tantangan. Maka ada hadis Rasul yang salah ditafsirkan para ulama. Bapak Ibu saya mendengar perempuan diciptakan tak usuk ada. Namanya kan bengkok kan. Padahal boleh Nabi Adam tapi tak ada malik tak orang usuk. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Ya. Tafsirannya begitu. Perempuan dalam mata suami setelah menikah bengkok, tidak seperti ini kan, karena akan dibentuk oleh orang tuanya 20 tahun. 20 tahun dan dibentuk oleh orang tuanya. Datang ke tangan istri. Ada suatu robak yang bengkok lagi, buat lurus macam mana kepinginmu. Kalau kamu paksakan patah kamu cerai. Tapi kalau kamu biarkan tetap bengkok kamu. Berarti lama membutuhkan. Berapa lama membutuhkan penyesuaian dua-duanya. Jadi kalau itu sama dengan kalau soal maka itu jangan perempuan yang ditunda. Bahkan tidak beri tanggung jawab yang berbeda. Jadi
kita pada minggu depan nanti kita lihat bagaimana penyelesaian untuk pengasolan, bagaimana tentang masa iddah sampai nifas. Saya sering katakan nifas pun perlu rumah definisi. Dulu disuruh nifas apa? Darah yang keluar pasca melahirkan. Betul kan? Sekarang tidak lagi begitu Pak. Operasi tidak keluar darah lagi. Apa tak ada nifas? Sesar. Jadi suka sesar tak usah. Dokter pun suka masuk wilayahnya. Sama-sama suka. Berubah nifas dengan perkembangan teknologi kedokteran. Maka nifas sekarang bukan lagi darah yang keluar setelah melahirkan, tapi cairan yang keluar pasca melahirkan. Kalau dioperasi tetap ada cairan, cuma bukan darah. Dari kedua perkembangan ilmu dan teknologi memperoleh pada hukum. Banyak contoh kasus yang seperti itu. Sama seperti hukum kita dengan pada ini. Ini hal yang baru pada hukum fikih pada 2 minggu. Kepada bapak, ibu yang bertanya sabar zakat, tapi melihat ibu kami untuk masih tak ada lagi. Ya, mau nanya tak ada masalah di perkawinan. Ini Pak Ustaz, apa benar nih sekarang ada alasan perceraian? Bukan perceraian, permintaan masa apa? Saya yang minta diceraikan oleh suami itu, alasan yang dibangun itu tidak suka lagi pada suami, dan itu dijadikan dasar karena ada hadis yang Nabi pernah memisahkan suami istri karena istri dengan alasan tidak suka. Memang itu banyak terjadi di lingkungan Banyak ya. anak muda sekarang banyak sahabat di Dalam di pengadilan perlu dicari alasan tak suka apa. Mungkin tak suka juga masuk ya. Memang tak pernah salah. Saya tak suka, boleh dia boleh. Jadi hakim harus melihat penyebab apa tak suka. Tidak tak suka, bukan tanggal ini begini, baik tidak sudah bisa. Jadi harus kita lihat alasan kenapa dia minta. Ya, biasanya alasannya karena ada pil ya. Ya ada. Ya, ada pilnya akan dipakai dasar aku tidak suka lagi kepada suami saya, ya enggak. Ya, apa? Ya karena pil Sekarang. dan pilnya juga duitnya. Pilnya golongan 3, wani golongan 1 seperti itu. Bisa jadi. Tapi hakim yang paling tahu ya Pak. Yang paling tahu kalau salah memutuskan hukum karena pertimbangan salah itu 2 kena. Kalau tidak judisial kena ada mahasiswa yang mengilah master doktor dikritik perusahaan. Maka sekarang ya saya kalau saya paling susah dengan kasus perusahaan pengadilan disembunyikan takut nanti dikritik oleh si peneliti. Maka ada masalah disokok sedikit pada perintah. Banyak buka yang suka dengan diri. Nah sekarang saat itu dari saya konstitusial. Maka selalu orang melihat pada keputusan bagaimana pertimbangan ini. Dan memang banyak ada satu kasus seperti itu. Mantan mahasiswa saya perempuan
dia usaha dia, maharnya satu rumah tidak lebih ada kalinya. Langsung Surabaya langsung pindah nama dia sendiri. Kalau dia bertanya suaminya sampai mati tidak apa itu. Saya kenapa begitu bu? Sampai dulu saya berasal ada bawa banyak. Maka kita lihat di hati. Saya berapa kira pertimbangannya. Itu kalau saya perhatikan, semakin maju suatu negara, semakin meningkat perceraian. Itu apakah penyebabnya karena mungkin kalau di negara-negara yang kulturnya terlalu kuat, dia mungkin sebenarnya sudah nggak tahan, tetapi karena mungkin nggak enak sama keluarga, sama masyarakat, hubungan masyarakat, itu pada masyarakat yang mungkin ada individual cenderung mudah cerai. Kira-kira kenapa? Ini contoh yang benar kenyataan. Saudi Arab, rata-rata perempuan Arab tamatan sekolah Eropa menikah tidak berkawin dengan laki Arab. Kenapa dia harus terhubung dengan adat Arab itu tidak ada kebebasan? Dia suka kawin dengan laki Asia memiliki kebebasan. Maka sekarang berkembang di daerah lain di Kuwait ada namanya nikah mesya. Apa nikah mesya? Nah, perempuan itu orang kaya. Dia menikah dengan biologis. Kita menikah, kamu tidak wajib memberikan nafkah apa-apa pada saya. Tapi jangan bebani saya mengurus kamu. Boleh. Persetujuan berlaku sama ya. Secara apa? Secara itu loh. Ya. Dia berkata, kamu tak perlu bayar nafkah pada saya. Dan kamu jangan membebani saya untuk masak kamu mengurus kamu. Hanya mengajar ini tidak umumnya ya perempuan Arab yang seperti itu. Karena dia ingin pada Eropa itu. Kalau di Eropa yang masak saja laki-laki yang masak. Mungkin dia sering menunggu. Ya, Dia sering menunggu. dulu ada edaran, ya saya tidak tahu. Waktu perang Irak dengan Kuwait, itu banyak kali mati dengan Kuwait, banyak janda. Sampai lahir edaran di dalam negeri Kuwait, siapa saja yang mengkawin janda Kuwait, jika hidupnya semati. Jika tak sampai jadul, dia empat. Kalau sampai dia sebenarnya langsung berangkat. Ini apa? Terjadi kegoncangan kalau tidak ada keseimbangan dan dimaklumi bagi kehidupan. Jadi bahaya sekali. Kalau kita perhatikan perceraian atau talak di pengadilan itu, kita tengok faktanya itu tetap ada cerai atau talak. Kenapa nggak ada diungkapkan pasal? Karena pasal itu umumnya itu putusan karena tuntutan dari pihak perempuan. Kalau talak ada tuntutan dari pihak laki. Berarti yang banyak menggugurkan siapa? Laki-laki. Ya kan? Tapi kalau putusan pengadilan tidak besar. Kalau putusan ini perempuan yang menggugurkan. Jadi kita lihat istilah dalam undang-undang kita tak disebut besar. Yang disebut apa? Putusan menceraikan. Arti sama dengan besar. Maka dalam undang-undang disebut 3 model perceraian. Pertama perceraian, kedua putusan pengadilan, yang ketiga kematian salah satu pihak. Saya sering protes. Bapak sering mendengar kalau orang yang siap nikah disuruh baca syarat ta'liq. Ini kata kenapa? Kenapa tidak ada? Karena bila laki-laki tak suka pada istrinya, dilanggarnya semua. Supaya Saya katakan ini bertentangan dengan asas. Baca syarat ta'liq itu bertentangan dengan asas undang-undang mempersulit perceraian. Ini sama mudah. La teori hukum lebih tinggi nilai
dalam sebuah YouTube, karena yang di pengacaranya seorang Cina muslimah, ustazah kita, karena dia pengacara. Seorang istri diceraikan oleh sang suami, tetapi dia mengadu ke pengadilan supaya pengadilan tidak menjatuhkan putusan cerai. Nah, walaupun dia bersedia untuk dimadu. Nah, artinya sepertinya ada kewenangan dari pengadilan untuk mengatakan membatalkan cerainya si suami. Apa bisa seperti itu? Maka saya sekarang tadi setiap putusan kita lihat pertimbangan sakit. Secara diletakkan duduk perkara, oleh tidak pertimbangan nimbang pertimbangan. Itu saja. Apakah pertimbangannya itu sejalan dan azas dengan undang-undang? Berarti ya. Kalau tak sejalan, bisa diperiksa judisial. Ada judisialnya, bisa lagi. Sekarang sedangkali putusan satu ini bisa saja pertimbangan dibuat dasarnya yang namanya pidana. Kami tadi ini masih apa juga dalam diri saya. Karena ada pernah saya mendengar dari salah seorang alumni Timur Tengah juga. Kalau wanita itu kalau sudah minta pasang, dia katanya tidak boleh nikah lagi. Jadi Bukan minta pasah. Bila putusannya karena pasah, tak boleh lagi. Tak ada indahnya, tak boleh mana itu kalau saja. Itu artinya putusan pengadilan betul itu. Yasir berapa buku udah tulis? Mana Ustaz? Kalau nulis saja. Udah 5 buku nulis saja Ustaz. Belum diterbitkan ya. Belum ngarang Ustaz. Baiklah, dan lagi kita akan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah lagi pengajian kita yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Sekolah membahas masalah keluarga dan rumah tangga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tersebut dapat menjadi pengetahuan kepada kita dan kepada Pak Ustaz yang mengucapkan terima kasih. Pengajian kita tetap mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau